Ya, jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas soal-soal untuk bab 3 dinamika sama bab 4 kerja dan energi begitu ya. Ya, langsung aja soal lewat ini menggunakan media whiteboard ya. Oke, langsung saya share whiteboardnya aja ya. Whiteboardnya. Sudah ini ya, sudah nampak whiteboardnya. Saya butuh konfirmasi sudah nampak ya whiteboardnya di monitor ya. Sudah, Halo, Pak. sudah ya. Oke, Udah, Pak. oke, sudah. Makasih konfirmasinya. Oke. Ya, jadi saya mulai dulu yang apa bab tiganya dulu ya. Ya, deh, ini gambaran soalnya tuh seperti ini ya. Jadi yang bab 3 ini ya. Soal bab 3. Biasanya soalnya itu paling sering ya. Paling sering itu soalnya tentang bidang miring sama katrol ya. Sekalian aja saya gabung ya. Misalkan soalnya kayak gini ya. Jadi ini ada bidang miring ya. Bidang miring gitu. Ya katakanlah ini. Ya biar gampang anggap aja kemiringannya 37 derajat lah gitu ya. Ya, jadi ini 37 derajat gitu ya. Nah, terus ini ada balok ya. Ada balok di sini. Terus di sini ditarik. Tidak ada katrol ya. Ya, di sini nanti ada katrol. Ini katrolnya ya. Nah, ini katrolnya. Terus di sini ada yang gantung ini ya. Gantung gitu ya. Oke. Oke. Katakanlah misalkan masanya sama ya. Masa kedua balok sama ya. Jadi yang di bidang miring ini masanya M misalkan aja ya. Yang menggantung pada katrol ini masanya juga M ya. M ini bisa berapapun ya. Nah, ya. Misalkan bidang miringnya kasar ya. Kasar dengan koefisien geseknya mu k misalkan aja ya. Geseknya mu k. Nah, nanti ya jadi nanti pertanyaannya itu ada dua pertanyaan ya. Ada dua pertanyaan. Biasanya pertanyaan pertama itu tanya ini percepatannya ya. Berapa percepatannya gitu ya. Pertanyaan kedua biasanya berapa tegangan talinya ya. Tegangan tali yang pada katrol itu ya. Ini anggapannya kan katrolnya diabaikan ya. Masa katrol diabaikan. Atau gerak rotasi katrol diabaikan gitu ya. Nah, itu. Ya itu. Kira-kira yang paling yang paling umum seperti itu ya. Oke, kita akan bahas ya. Jadi nanti seperti ini kira-kira geraknya bagaimana ini? Kalau masanya sama ya. Kan kalian pasti bisa nebak. Yang di bidang miring geraknya pasti naik ya. Gitu kan? Yang di bidang miring pasti geraknya naik. Saya anggap ke sana lah, naik gitu ya. Ini yang mau kita cari, berapa percepatannya ya. Gitu kan? Terus yang gantung pasti gerakannya akan turun. Nah, kan mereka satu sistem, jadi pasti sama lah. Yang mau kita cari ya. Nah, itu. Terus nanti timbul tegangan tali ya. Jadi penggeraknya itu apa sih? Ya tentunya berat dari apa? Berat dari balok yang menggantung ini yang menjadi penyebab sistemnya bergerak ini ya. Jadi nanti di sini ada gaya penggeraknya itu W ya. Nah, gaya W gitu ya.
Kemudian nanti di sini timbul tegangan tali ya. Timbul tegangan tali di sini. T. Ini juga yang mau ditanyakan ya. Lalu di sini juga timbul tegangan tali karena satu apa? Tali ini kan satu rangkaian ya. Nah, nanti di sini juga timbul tegangan tali. Nah, ini timbul tegangan tali gini ya. Gitu ya. Aduh, nih. Ya gitu. Ya apa ini? Itu ya. Lalu selain itu nanti kan yang di bidang miring juga punya berat ini ya. Di sini juga ada berat. Beratnya juga W ini ya. Nah, cuma karena dia di bidang miring, W-nya saya uraikan ya. W ini saya uraikan. Menjadi yang ini, yang tegak lurus bidang miring, ini adalah W kosinus ya. W cos 37 derajat. Sama yang di sini, yang sejajar bidang miring, yaitu apa nanti ini ya. Ini adalah W sin 37 derajat ya. Nah itu ya gayanya ya. Terus karena dia kan bidang miring nanti timbul gaya normal ya di sini. Di sini nanti timbul gaya normal ke sini ya. Ini gaya normalnya ya. N. Ya, N nanti sama dengan ini yang nekan ini W cos 37. Terus apalagi karena kasar nanti timbul ini gesekan di sini ya. Ini timbul gesekan ini. Sebut aja FK ya, kayak gesekan. Nah, ini nanti ya. Nanti timbul gesekan gitu ya. Oke. Jadi nanti apa ya? Nanti kita tinjau per ini ya, per balok. Ya, mulai dulu balok satu ya, yang gantung ini ya. Oke, balok satu. Pada balok yang gantung ya. Jadi saya tulis di sini, pada balok satu ya. Gaya penggeraknya kan W ini ya. Gaya penggeraknya kan W. Ya, tapi dia dihambat oleh tali ya. Ya, nanti ini sama dengan massa kali percepatan. Ini kan hukum 2 Newtonnya ya. Ini pada balok 1. Kemudian ini pada balok 2 ya. Pada balok 2 ya. Gaya penggeraknya itu adalah T. Ya. Gaya penggeraknya itu adalah T. Lalu dihambat oleh itu juga oleh W sin itu ya. Oleh W sin 37 derajat juga dihambat lagi oleh itu gesekan ya. Dihambat lagi oleh gesekan. Jadi nanti dikurangi oleh FK juga. Nah, ini sama dengan M kali A gitu ya. Ini. Nah, kita mulai yang pertama untuk mencari percepatan. Ya, untuk mencari percepatan, kita tambahkan aja. Jadi nanti ini saya sebut aja ini persamaan satu ini ya. Ini saya sebut aja ini persamaan satu gitu ya. Ini persamaan satu, yang ini persamaan dua ya. Ini kan ya. Ini persamaan satu, yang ini persamaan dua. Kita tambahkan aja ya persamaan satu dan persamaan dua nanti ya. Tujuannya apa? Untuk mengeliminasi T. Kan T kita cari A dulu ya. Jadi saya tambahkan aja. Tujuannya untuk eliminasi. Jadi pakai metode eliminasi ini ya. Jadi kalau saya tambahkan nanti kan T-nya kecoret. Kenapa? Karena di sini T-nya negatif ya. Ini kecoret nanti ini ya. Sehingga nanti jadinya nanti ini. Ini W. Ya, terus ini kan hilang ya, nanti jadi ini kan. W dikurangi apa ini? W dikurangi W sin 37 derajat ya.
dikurangi FK kan itu ya. Sama dengan apa ini? Sama dengan ini ya. MA ditambah MA ya. Jadi ini kan. MA ditambah MA jadi apa? MA tambah MA jadi apa nanti? Kan 2 kalinya ya. 2 Ya, MA. 2 MA ya benar. 2 MA kan gitu. Oke. Sekarang kita uraikan ya. W itu kan M kali G. Oke ya, nanti gitu. Jadi nanti W itu kan M kali G. Ini juga sama. M kali G. Sin 37 itu berapa? 0,6 ya. Sin 37 0,6. Sin 37 0,6 dikali ya. FK itu kan sama dengan apa? Mu K dikalikan N ya. Sama dengan apa? 2 MA gitu ya. Nah ini. Sekarang ini. MG dikurangi 0,6 MG berapa itu? MG dikurangi 0,6 MG jadi berapa itu? 1 dikurangi 0,4 MG. 0,4 ya benar. 0,4 MG ini. Jadi nanti ini 0,4 MG ya. Dikurangi apa? Mu K ya. N-nya itu kan nanti sama dengan ini kan, sama dengan gaya yang menekan, yaitu W cos 37 ya. Jadi nanti N ini sama dengan ini nanti. W cos 37. Jadi N-nya nanti sama dengan gaya yang menekan bidang miring, karena reaksi ya dia ya. Jadi ini nanti. W cos 37 ya. Ini nanti sama dengan apa? 2 MA gitu ya. Nah, itu. Ya. Nah, nanti ini W-nya saya uraikan lagi. W-nya kan MG nanti ya. Terus cos 37 itu berapa? Cos 37 0,8 gitu ya. Oke ya. Oke, saya hapus ini ya. Udah. Ini saya hapus ya. Ya, saya hapus tadi. Berapa tadi? Ini ya. 0,4 MG tadi ya. Dikurangi mu K tadi ya. Mu K B-nya kan MG. Terus cos berapa tadi? Cos 37 itu 0,8 ya. Ini kan. Sama dengan apa nanti? 2 M kali A gitu ya. Gitu kan. Nah ini M-nya bisa saya coret ini ya, M-nya ya. M-nya bisa saya coret ini. Jadi di sini kan ada M, di sini ada M ya. Bisa saya coret M-nya ini. Atau nanti aja deh, enggak apa-apa ya, nanti aja ya. Atau ini saya gabung dulu lah. Kalau saya gabung nanti jadi ini, dalam kurung ya. Dalam kurung, nanti aja. 0,4 ya, dikurangi, apa ini? 0,8 mu K ya, tutup kurung. Ini M kali G sama dengan 2 MA. M-nya saya coret ya. Coret. Coret. Ini kan ya. Sehingga kalau gitu, A berapa? Kan ditanyakan A-nya. A-nya berapa? Ya kita bagi 2 ini ya. Jadi kalau dengan demikian, maka nanti A, ya A, kalau gitu berarti kan dibagi 2. Jadi saya bagi 2, jadi separuhnya ya. Separuh setengah. Dalam kurung, berapa ini? 0,4 kurangi 0,8 mu K, tutup kurung, G gitu ya. Gitu kan? Atau kalau mau disederhanakan lagi, sama dengan ini nanti. Dalam kurung ya, dalam kurung. Kalikan setengah kan 0,2 ini ya. 0,2 dikurangi 0,4 mu K, G. Nah ini, ya. Nanti ini jawabannya ya. Jadi percepatannya adalah dalam kurung 0,2 dikurangi 0,4 mu G ya. Mu K dikali G gitu ya. Nah itu, sudah jawab. Kemudian ditanyakan T. Nah, kalau ditanyakan T, ya kalian substitusi ya. Kalian substitusikan nilai A ini ke persamaan 1 atau persamaan 2. Bisa milih tadi ya. Oke, misalkan kita substitusikan ke
ini persamaan satu misalkan ya. Paling gampang itu persamaan satu ya. Jadi kita substitusi aja. Substitusi ke persamaan satu. Tadi persamaan satunya itu apa tadi ya? Ini tadi ya, W tadi ya. W dikurangi T tadi ya. Ini kan. Jadi ini substitusi ke sini ini nanti ya. Substitusi ke sini. Ini kan tadi ya. Sehingga nanti W-nya itu kan MG ya. W-nya kan MG. T kita cari ya. T kita cari. M. A-nya ya ini. A-nya adalah ini 0,2 dikurangi 0,4 mu K ya. Tutup kurung G gini ya. Nah, kita cari T-nya ya. Berarti kalau gitu tinggal kita pindah aja kalau itu, kalau nyari T ya. T-nya saya pindah ke sana ya. Itu jadi nanti gini, T-nya nanti gini. MG ya, dikurangi ya. Ini kan juga MG juga ini ya. Ini tak pindah ke sini aja deh. 0,2 dikurangi 0,4 ya. Mu K MG ini ya. Ini sama dengan T ini. Nah, ini ya. Ini sama dengan T gitu. Ya, gitu kan. Nah, berarti nanti kita gabung. Ini kan MG ya. Saya tarik ke dalam nanti jadi gini nanti. Jadi kalau gitu nanti ini ya. Saya buat gini aja ya. Ini nanti kan gini kan. 1 dikurangi dalam kurung ya. 0,2 dikurangi 0,4 mu K ya. Ini kan langsung. Gini ya. MG ini sama dengan T. Lah berapa ini? 1 dikurangi 0,2 ya. Berapa? 1 dikurangi 0,2 ya. 0,8. Ya 0,8. Jadi nanti hasilnya nanti gini. Jadi 0,8 ditambah ya kan dikurangi minus ya. 0,8 ditambah berapa ini? 0,4 mu K. Nah, nanti jawabannya ini nanti ya. Ini. Nah, ini ya jawabannya ya. Jadi tuh. Jadi jawabannya adalah ini ya. Ya, jadi tegangan talinya adalah 0,8 ditambah 0,4 mu K tutup kurung M kali G. Pak, itu bukan 1,4. Ada yang salah ya. 1,4. Yang mana 1,4? Ini yang 1 min 0,2 min 0,4. Oh, ini. Satu jadi gini loh. Ini loh. Ini loh. Ini kan maksudnya ya. Ini kan dikurangi. Ini kan ditambah ini ya. Ngerti maksud saya? 1,4, Pak. Enggak begitu. Jadi ini loh. Jadi ini 1 dikurangi 0,2 ditambah 0,4 mu K. Ada mu K-nya ini. Jadi nggak bisa digabung. Jadi, iya. Ngerti maksud saya ya? Jadi nanti 1 dikurangi 0,2 kan 0,8. Ini tetap nggak bisa digabung. Soalnya ada ini. Ada mu K-nya ini ya. Ngerti maksud saya ya? Oke ya. Jadi itu ya. Itu kira-kira nanti seperti itu ya. Kalau misalkan soalnya tentang bidang miring sama katrol. Oke ya. Udah nggak ada pertanyaan ya? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan atau ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke soal berikutnya ya. Nanti saya share ininya rekamannya ya. Gak apa ya. Nanti saya share rekamannya nanti. Lewat YouTube ya. Ini udah, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut ke soal berikutnya ya. Duh. Terus berikutnya lagi saya mau jelaskan tentang bidang miring lagi ya. Jadi coba saya ulang soal yang saya bahas di perkuliahan hari Senin kemarin ya. Jadi soalnya itu gini ya. Ini soal tentang kerja energi nih ya. Saya ulang ya, soalnya menurut saya kadangkala juga pernah keluar soal kayak gitu ya.
Dan ternyata yang bisa cuma sedikit di apa tuh, di ETS ya. Kebetulan soalnya ada di slide yang kemarin itu. Jadi soalnya gini. Bidang miring juga ya. Cuma di sini ada pegasnya gitu loh. Ini ada pegas gitu ya. Ini ada yang gabung lagi. Ya, jadi ini ada seperti inilah gampangnya ya. Ini bidang miringnya ya. Ya biar gampang, kayak tadi aja deh. Sudutnya 37 ya. Sudut apa ini? Bidang miringnya 37. Cuma ada pegas sekarang ya. Nah, kemudian di sini ada balok ya. Ada balok pada ujung sini nih ya. Nah, itu ya. Nanti kan anggap aja ini bidang miringnya kasar ya, dengan koefisien gesek itu μk ya. Koefisien geseknya μk. Nanti kan baloknya kan nanti kan nekan pegas ya, turun nekan pegas, nanti pegasnya kan tertekan itu ya. Jadi nanti prosesnya seperti yang di soal apa di slide kemarin ya. Cuma ini saya bahas agak rinci lah gitu ya. Nanti kan yang terjadi kan nanti baloknya kan nekan ini ya nanti ya. Habis itu kan nekan terus ya sampai akhirnya berhenti kan di sini nanti ya. Nanti sampai sini nanti. Nah, nanti gini ya. Jadi nanti terjadi ini nanti dari sini ke sini ya, dari sini ke sini misalkan aja sebut aja ini S gitu ya, ini S. Lalu kan dia nekan lagi sampai sejauh X gitu ya. Nah ini sejauh X. Ya, jadi S itu jarak ini, jarak balok ke nekan pegas. Apa tuh? Menyentuh pegas. Habis itu kan dia nekan sejauh X gitu ya. Nah, biasanya yang ditanyakan itu ini, berapa X-nya itu ya. Jadi seberapa jauh seperti yang di slide kemarin itu ya. Jadi berapa X-nya ini. Jadi pertanyaannya itu ini, pertanyaan X-nya berapa. Nah, gitu ya. Nah, untuk mengerjakan soal ini, karena di sini ada gaya gesek ya, ada gaya gesek, maka tidak berlaku ini, kekekalan energi mekanik ya. Tapi nanti kita harus menggunakan konsep kerja dan energi. Jadi kerja oleh gaya gesek, gaya non-konservatif, nanti sama dengan perubahan energi mekaniknya ya. Jadi nanti kita gunakan itu konsep kerja dan energi, jadi nanti gini, W ya. W oleh gaya gesek, non-konservatif tadi ya. Ya, atau satu saja, WNK ya, non-konservatifnya itu yaitu gaya gesek ini ya. Itu nanti sama dengan ini, perubahan energi mekanik. Nah, ini nanti ya. Nah, berhubung gaya gesek, maka nanti usahanya kan negatif. Ya, karena gaya gesek. Kenapa negatif? Karena melawan gerak ya. Jadi nanti gini. Jadi nanti satu gini, main kinetik ya. Ya, berapa gesernya? Ya geser total ya. Jadi nanti apa? S ditambah X ya. Jadi nggak cuma S kan dia bergerak. S dulu habis itu X gitu ya. Jadi nanti secara keseluruhan ya nanti ini perpindahannya adalah S ditambah X gitu ya. Nah ini kan. Lalu delta EM ya nanti sama dengan ini nanti. EM akhir ya. EM2 lah, EM akhir ya. Dikurangi EM1. EM mula-mula ya. Nah gini nanti. Ya, kita uraikan lagi nanti ini ya. Minus FK itu nanti kalau kita uraikan kan μK ya. Nanti gini kan ya. FK itu kan μK kalikan N ya. μK kalikan N, lalu ini nanti apa? S ditambah X gitu ya. Ya, EM2 berarti kan nanti ada ini. Ada EP2 atau EK2 dulu lah. EK2 ditambah EP2 ya. Ya, gitu kan.
Terus begitu pula EM1. EM1 nanti ada ini nanti. Ada apa? Ada EK1, ada EP1 ya. Nah, gini kan ya. Itu ya. Terus N-nya. Normalnya kayak tadi. Kan W cos tadi ya. Jadi gini. Normalnya kan nanti sama dengan ini. W cos 37 tadi itu tadi ya. Karena bidang miring ini. Cos 37 derajat ya. Terus ini nanti. S ditambah X ya. Nah, EK2-nya berapa? Kan berhenti dia. Karena apa? Karena nekan pegas. Jadi EK2-nya ini ya 0 ya. Gitu ya. EP2-nya apa? Energi potensial. Kan energi potensial pegas itu ya. EP2-nya itu kan energi potensial pegas. Jadi nanti ya sama dengan ini nanti. Setengah KX kuadrat gitu ya. EK1 kan mula-mula dia diam ya. Mula-mula dia diam. Jadi nanti ya 0 ya. Lah EP1-nya kan gravitasi itu ya. Gravitasi dia. Jadi karena gravitasi ya nanti ini sama dengan apa? MGH ya. Nah itu nanti ya. Jadi ini ya. Jadi saya ulangi ininya 0 karena mula-mula diam. Ini 0 juga karena pada akhirnya juga diam karena nekan pegas ini ya. Ini nanti. Oke. Ya sehingga nanti berikutnya saya uraikan lagi nanti ini. Minus mu K, B-nya kan M kali G ya. Cos 37 tadi berapa? 0,8 ya. Ini S ditambah X. Ya. Ini nanti apa ini? Setengah KX kuadrat gitu ya. Terus apa? Dikurangi ini MGH. Lah coba kita lihat dulu. Hanya ya, coba kita lihat. Hanya tuh ini loh ya. H itu kan ini. Sebentar, saya lihat dulu ya. H itu ini ya, hanya itu ya. Ini kan sampai sini ya. H itu sini loh. Ini H ya. Ini kan H ini ya. Hanya itu kan ini. Ya, kan H bisa saya ganti dengan ini ya. Ini berapa sih kan? Ini kan 37 ini ya. Ini loh, ini kan 37 ya ini ya. Ini adalah berapa? 37 derajat kan gitu ya. Jadi nanti H bisa saya ganti dengan ini. Sisi miring ini ya, saya kalikan dengan sin 37 gitu ya. Ya, gitu ya. Jadi nanti hanya saya ganti dengan ini. Sisi yang miring, nah itu adalah ini kan. Sisi yang miring itu kan ini ya, S ditambah X gitu ya. Ya, kalikan apa? Sin 37 gitu ya. Nah, nanti ini. Oke, tujuan kita mencari X ya. Tujuan kita adalah mencari X. Jadi, berarti nanti ini saya pindah ke sana ya. Saya pindah ke sana, jadi nanti ini. Ini semua ya, saya pindah ke sana, nanti jadi gini ya. Saya tulis di sini. Jadi gini nanti, MG ya. MG apa? S ditambah X. Sin 37. Sin 37 itu berapa? 0,6 ya. 0,6. Oh maaf, 0,6 ya. Sin 37 0,6 ya. Oke. Sin 37 itu adalah 0,6 ya. 0,6 lalu dikurangi ya. Dikurangi berapa ini? Mu K MG 0,8 ya. Jadi ini dikurangi ini 0,8 mu K MG ya. S plus X ya. Lah ini sama dengan apa? Setengah. Nah ini ya. Ini kan? KX kuadrat. Nah, kita mau nyari X-nya ya. Kita mau nyari X-nya itu ya. Jadi nanti ya kalau mau nyari X-nya coba ini ya. Coba ini kita satuan aja kan di sini ada MGS plus X ya. Ini kan juga sama ini ya. Ini ada MG plus SX, ini juga ada. Jadi nanti tinggal ini aja. 0,6 dikurangi 0,8 mu K gitu ya. Nanti ya, tinggal ini aja.
Terus kalikan ini semuanya nih, MG S plus X ya. Oke, saya hapus dulu. Saya hapus dulu ya. Nah, jadi nanti ini dalam kurung ya, dalam kurung berapa tadi? 0,6 ya. Dikurangi 0,8 ya. Mu K ya. Mu K, lalu apa tadi? MG S plus X tadi ya. Gitu kan? Ini sama dengan apa? Setengah KX kuadrat gitu ya tadi ya. Nah itu. Lah, kita mau nyari X-nya ya. Jadi nanti kalian kalikan 2 ya. Terus dibagi K. Jadi nanti gini. Nanti kita kalikan 2, nanti gini nanti ya. Kalikan 2 jadi berapa nanti ini ya? Kalikan 2 nanti jadi 1,2 ini ya. 1,2 kalikan 2 jadi berapa nanti? 1,6 ya. Mu K gini nanti ya. MG S plus X terus dibagi K ya. Kita bagi semuanya dengan K nanti ini ya. Ya, nanti. Kita bagi K ini sama dengan apa? X kuadrat. Nah gitu kan. Sehingga kalau nyari kan tinggal kita akar aja ya. Ya sehingga nanti dari situ nanti akan kita dapatkan kalau gitu berarti X ya akarnya ini nanti ya. Akar dari ini semua. Jadi kita tulis gini juga boleh lah. Dalam kurung gini aja ya. 1,2 dikurangi 1,6 mu K ya. Terus ini apa ini? S ditambah X ya. Terus kalikan ini nanti. Saya buat gini aja deh. MG dibagi K gini aja ya. Kan boleh gini aja ya. Terus ini diakar semua ini ya. Nah ini ya. Nanti ini ya jawabannya ya. Jadi X itu adalah 1,2 dikurangi 1,6 mu K. S plus X ya. Terus apa? MG per K. Ya. Jadi nanti di soal, oh maaf ada X-nya di sini ya. Sebentar. Kayaknya X harus kita gabung ini ya. Oh, bentar. Saya ralat dulu ya. Kayaknya ada yang salah ini. Bentar. Iya, di sini harusnya. Oke, bentar. Saya ralat dulu ya. Ada kesalahan ini. Ya, tadi saya lupa ini. Bentar, saya ralat dulu ya. Oh, saya ralat aja deh. Iya, jadi pakai persamaan kuadrat nanti ya. Agak rumit ini ya. Oke, sebentar. Saya ralat dulu ini. Ada kesalahan ini ya. Ya, jadi maaf saya ralat ya. Jadi kalau seperti ini nanti coba saya ralat gini nanti. Ini ya, nanti ini gini. Jadi ini 0,6 kurangi ya 0,8 mu K gini ya. MGS gini ya. Ini saya ralat ini ya. Ditambah ini nanti dalam kurung berapa? 0,6 kurangi 0,8 mu K ini ya. MGX ya. Gitu kan. Nanti sama dengan apa? Setengah KX kuadrat gitu ya. Gitu ya. Nah, ini nanti saya mencarinya ini saya pindahi ke sana semua ya. Semua nanti jadi ini. Nanti ini jadi 0 ya, 0 sama dengan ini nanti setengah KX kuadrat. Saya pindah ke sana ya, yang ini ya. Nanti jadi ini, nanti jadinya dikurangi ya. Dikurangi berapa ini? 0,6 min 0,8 mu K MGX ya. Terus dikurangi lagi ya, dikurangi berapa ini?
0,6 kurangi 0,8 MUK MGS gitu ya. Oke, ada yang mau gabung lagi nih. Seperti itu. Oke. Ini. Jadi nanti dari sini kita atau ini sebentar saya ini kan dulu ya nanti ini ya 0 ini aja ya bentar. Saya sederhanakan dulu lah. Setengah KE kuadrat. Ini kan bisa saya putar gini nanti ya ditambah tapi dibalik ini. Diputar ya jadi 0,8 ini kan diputar ini ya. Jadi gini 0,6 gini ya. Ini MGX gitu. Sama kayak ini juga sama nanti. Tinggal diputar ininya aja. 0,8 MUK dikurangi ya. Dikurangi 0, berapa ini? 6 ini adalah apa? MGS ini. Jadi nanti untuk menyelesaikan ini nanti kita gunakan rumus untuk persamaan kuadrat ya. Yaitu ini. Nanti ini kan yang ini ya. Ada 2 orang ya. Bentar. Ya nanti dari sini nanti ini. Jadi yang ini nanti kan pakai persamaan kuadrat ya. Nanti ini sebagai apa? A. Ya. Yang ini yang panjang ini ya, semuanya ini nanti ini semuanya ini sampai sini ya nanti ya. Nah, sampai sini nih. Ini sebagai apa? B ya. Ini sebagai B. Ya, sebagai B-nya ini. Jadi ini sebagai apa? Lah, yang sisanya ini semua ya. Ini sebagai C nanti ini. Ini semua ya. Nah, ini semuanya. Ini nanti ini sebagai C. Jadi nanti kita menyelesaikan pakai persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat masih ingat rumusnya ya. Persamaan kuadrat itu kan rumusnya ini kan ya. Ini kan ya. X ada 2 ya. X1 dan X2 ya. X1 dan X2 kan ini. Minus B plus minus akar ya. B kuadrat min 4AC gini ya. Lalu apa? Per 2A. Nanti kan ada 2 jawaban. Ambil jawaban yang positif ya. Yang negatif dibuang ya. Ya, ambil jawaban yang positif. Nanti ini. Ya, tapi nanti ini kan ada angkanya. K-nya berapa, MUK-nya berapa ya. Masanya berapa, gravitasinya berapa kan disebutkan di soal nanti ya. Terus S-nya berapa ya, panjang apa ini. Jarak antara balok dengan ujung pegas berapa nanti. Nanti kan ini berupa angka semua nanti Mas. Nanti ketemu ini. Jadi A setengah K-nya itu berapa, B-nya ini semua itu berapa ya. Lalu C-nya itu berapa nanti masukkan ke persamaan ini ya. Nah itu kalau misalkan ada soal seperti ini nggak saya nyatakan dalam angka ya, tapi saya nyatakan dengan ini variabelnya ya, M, K, S dan macam-macam gitu ya. Oke. Ada pertanyaan mungkin berkaitan dengan soal yang nomor 3 ini? Ada pertanyaan? Enggak ya? Ini sih Pak. Ya, silakan. Ini saya mau bertanya, yang tadi yang penjelasan Bapak kenapa energi kinetik 2 itu 0 dan energi kinetik satunya itu 0, saya masih kurang paham Pak. Oh begini, ya bagus, pertanyaannya bagus. Jadi gini, kan itu pegasnya mula-mula diam ya. Jadi pegas itu berada di ini, di atas atau di atasnya bidang miring, kan dia diam mula-mula ya. Jadi dari soal itu, dari soal dikatakan, maaf kok Pak Pegas, balok ya. Jadi dari soal dikatakan balok mula-mula diam, lah itu kan. Jadi di soal mengatakan gitu. Kemudian balok itu kan karena dia berada di atas bidang miring kan dia bukan meluncur sih, bergerak ke bawah ya. Ada gesekan ya, gesekan kinetis ya, ke bawah. Sehingga apa? Kecepatannya makin lama makin besar ya. Tapi pada akhirnya kan dia terhalang oleh menekan pegas kan. Ya, karena ada pegas di bawahnya, maka nanti kan akhirnya kan dia berhenti gitu ya. Ngerti maksudnya ya? Jadi kenapa kok mula-mula itu diam? Ya karena
dari soal. Di soal mengatakan bahwa balok mula-mula diam, berarti kan EK1-nya 0. Kemudian kenapa kok EK2-nya 0? Iya kan di bawah ada pegas. Sehingga pegas itu nanti mengerem balok. Jadi nanti yang terjadi apa? EK1 0, EK2 juga 0 gitu loh. Ya, jadi EK1 0 karena memang dari soal mengatakan bahwa mula-mula balok diam. Kemudian EK2 itu 0 karena ada pegas gitu ya. Pegas kan yang menghentikan laju dari baloknya. Gitu ya. Bisa dimengerti? Iya Pak, terima kasih. Oke, ya. Ya gitu. Ini saya tidak nyatakan dalam angka tapi dalam huruf. Nanti kalau kalian ngerjakan ya masukkan angkanya ya biar nanti bisa dihitung gitu ya. Oke, itu ya. Ada lagi yang ditanyakan selain masalah kenapa kok EK1 0, EK2 0? Enggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, saya lanjutkan yang berikutnya ya. Yang kadang juga ditanyakan itu tentang tumbukan ya. Ya, saya kasih ini soal tentang tumbukan ya. Kadang juga keluar tuh. Lumayan sering ya, selain bidang miring ya. Jadi berikutnya tentang tumbukan ya. Ya, jadi tumbukan misalkan gini lah. Ya, tumbukan. Ya, misalkan yang gini aja deh. Ya, misalkan ini itu balok ya. Ini juga sama balok ya. Cuma anggap aja ini licin ya. Licin gitu ya. Berarti kan nggak ada gesekan. Katakanlah masanya sama ya, masanya sama ini. Masanya sama, ini juga sama. Yang saling mendekat ya mereka ya. Ini kecepatannya V, tapi ini lebih cepat, 2 kali lebih cepat ya. Jadi misalkan ini 2V gitu ya. Nah, 2V. 2V gitu ya. Jadi ada yang masuk lagi, oke. Jadi misalkan tumbukannya itu elastis sebagian ya. Ya, jadi elastis sebagian. Jadi tumbukannya elastis sebagian ya. Apa ini? Ntar kok ini ya. Sebentar, tak keluar dulu ya. Ada masalah ini. Sebentar, keluar dulu ya. Ada masalah ini. Masuk lagi ya. Oke. Jadi ini, misalkan tumbukan lenting sebagian ya. Tumbukan lenting sebagian ya. Berarti kan E-nya antara 0 dan 1 ya. Kalau E-nya 0 kan berarti tidak lenting. Kalau E-nya 1 kan lenting sempurna gitu ya. Nah, biasanya tuh pertanyaannya yang umum itu biasanya pertanyaannya itu adalah yang pertama tanya ini kecepatan akhirnya ya. Jadi tanya ini biasanya tuh ya, V1 aksen berapa ya? Sama V2 aksennya juga berapa. Jadi kecepatan balok yang kedua itu berapa juga ya. Nah, berhubung ini tumbukannya lenting sebagian berarti kan nanti energi kinetiknya kan mesti ada yang hilang itu. Jadi energi kinetik setelah tumbukan pasti lebih kecil dari energi kinetik sebelum tumbukan. Jadi misalkan pertanyaannya ini ditanyakan berapa energi kinetik yang hilang ya. Ya, berapa energi kinetik yang hilang. Ini pertanyaan seperti ini ya. Nah, ini. Jadi 2 pertanyaan. Nah, kalau soal kayak gini berarti nanti kan kita gunakan yang pertama itu apa? Kekalahan momentum ya. Terus yang kedua ini kan nanti sebagian. Jadi kita cari dulu. Katakanlah misalkan kan kita tahu ini ya rumus apa koefisien tumbukan ya. Ya, koefisien tumbukan itu kan yang berkaitan dengan lenting sebagian tadi ya, koefisien
tumbukan itu kan gini ya. E sama dengan apa? Minus. Ya. Minus apa? P2 aksen ya. Dikurangi P1 aksen ya. Dibagi P2 kurangi P1 ya gitu ya. Nah, ini. Oke, coba kita hitung dulu nih ya. Tidak disebutkan di soal, E-nya berapa ya. Oke, enggak apa-apa. Jadi kalau ini kita masukkan nanti kan jadi gini nanti. Sama dengan minus. Kita mau nyari ini kan, P2 aksen. Sama P1 itu yang mau kita cari ya. Nah, sekarang kita cari. P2. Ini yang satu yang mana ya? Katakanlah ini ya, ini yang satu ya. Ini balok satu ya. Ini balok satu, ini balok dua. Katakanlah gitu ya, biar nanti nggak bingung. Jadi balok satu itu yang ini, yang sebelah kiri ini ya. Jadi ini adalah apa balok satu ini ya. Ini balok satu, yang sini balok dua ya. Nah, kita lihat aja. Balok dua bergerak ke kiri. Berarti negatif ya. Kecepatannya negatif karena ke kiri. Balok satu ke kanan, positif. Jadi maaf. Balok satu ke kanan berarti kecepatannya positif, balok dua ke kiri berarti negatif. Jadi nanti V2 itu saya tulis ini, V2 saya tulis minus 2V karena dia ini. Karena dia ke kiri ya. Ke kiri atau saya kurungnya aja lah biar nggak bingung ya. Ini karena ke kiri ya. Ke kiri ya negatif. Terus nah yang balok satu kan ke kanan positif ya. Jadi nanti gini. Nah, gini nanti. Ya, gitu sehingga nanti ini sama dengan minus berapa ini? Aduh, gini lagi ya. Gini lagi. Keluar dulu ya. Gini lagi ya. Gangguan lagi nih ya. Bentar. Oke ya, jadi ini V2 aksen kurangi V1 aksen ya. Berapa ini? Min 2V dikurangi V. Jadi apa? Min 3V ini ya. Min 3V. Ya, ini min nanti jadi plus ya. Jadi nanti jadi gini nanti. V2 aksen kurangi V1 aksen nanti per 3V gitu ya. Nah, gini nanti ya. Nanti ini jadinya seperti ini ya. Atau nanti nanti bisa saya tulis gini nanti ya. Udah ya, ini ya. Saya tulis gini nanti. Coba saya hapus dulu. Ya, saya tulis ulang di sini ya. Saya tulis ulang di sini. Jadi kita dapat ini ya, bahwa E sama dengan apa tadi gini ya. P2 aksen kurangi P1 aksen ya per 3V. Tadi kan gini ya. Nah ini nanti bisa tulis gini. Nanti ini bisa tulis ini nanti ya di sini ya. Apa ini? Jadi nanti saya bisa nulis gini nanti. Ini ya di sini. Yaitu apa? 3VE ya. 3VE sama dengan apa ini? P2 aksen dikurangi P1 aksen gitu ya. Ya. Gitu. Nah, ini nanti saya tulis sebagai ini, persamaan satu gitu aja ya. Ini saya tulis nanti sebagai persamaan satu. Nah, itu ya. Lalu berikutnya kan berlaku ini, kekekalan momentum ya. Kekekalan momentum berikutnya. Kekekalan momentum. Momentum. Jadi nanti berlaku ini nanti, tadi ya, gini nanti. M1, V1 ya. Ditambah M2, V2 ya. Sama dengan M1, V1 aksen. Ditambah M2, V2 aksen ya. Masanya kan sama tadi ya. Masanya sama M. Ini adalah M, kecepatannya kan V ya, ke kanan ya, positif. Ini M, tapi kecepatannya ke kiri ya. Jadi ini 2 kalinya ya, tapi ke kiri ya.
minus 2V. Ini nanti M ya. V1 aksen ditambah M ini adalah V2 aksen. Ini ya. Nah ini berapa ini? M dikurangi 2MV ya. Nanti ini kan ini ya. MV dikurangi ya. Dikurangi 2MV. Ini saya gabung aja. M ya dalam kurung. Nanti ini V1 aksen ditambah V2 aksen. Gini ya. Nah berapa? M dikurangi 2MV. Berarti kan minus ya. Minus MV kan gitu ya. Minus MV sama dengan apa ini? M ini ya. V1 aksen ditambah itu aksen kan saya coret M-nya ya. Coret. Coret. Gini ya. Gini kan sehingga nanti hasil akhirnya nanti gini. Apa ini? Minus V ini ya. Nah, minus V nanti ini ya. Minus V sama dengan apa ini? V1 aksen ditambah V2. Nah ini nanti saya sebut dengan apa? Persamaan 2 ya. Nah ini. Nah pertanyaannya itu apa? Kan diminta V1 aksen berapa, V2 aksen berapa. Berarti nanti kita bisa eliminasi atau substitusi ya. Ya dari dua persamaan ini loh. Persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Oke, katakanlah misalkan saya mau nyari V1 aksen, berarti saya eliminasi V2 aksen ya, atau sebaliknya. Ya, katakanlah saya tambah aja deh ya. Kita tambahkan aja ya. Jadi saya tambahkan aja. Ini jadi persamaan 1 ditambah persamaan 2 ya. Nanti apa yang tereliminasi nanti kalau saya tambahkan ini ya. Kita lihat aja. Persamaan 1 kan ini ya. Persamaan 1 kan ini. Apa ini? 3VE ya. 3VE sama dengan apa? V2 aksen dikurangi V1 aksen gitu ya. Sementara persamaan 2 itu kan minus V ya. Ini minus V V1 aksen ditambah, saya tambahkan ya. Kalau saya tambahkan, berarti kan yang hilang ini ya, yang tereliminasi kan ini ya. V1 aksen kan tereliminasi nanti ini ya. Kalau saya tambahkan ini, jadi nanti ini tereliminasi. Ya ini tereliminasi, ini sama ini tereliminasi ya tadi ya. Gitu kan. Jadi nanti ini jadinya apa? Nih nanti jadi ini nanti 3 apa ini? 3 PE ya ditambah minus P nanti jadinya ini. Ini berapa ini? Jadi 2 kali ini ya. Kan jadi 2 kali nanti ini ya. Ini sama ini ya, jadi 2 kali. Jadi nanti ini nanti 2 apa? 2 V2 aksen kan gitu ya. Nah, ini. 2 V2 aksen itu nanti. Jadi kalau begitu berarti kan V2 aksen kan tinggal kita bagi 2 aja. Jadi dari sini nanti kalau gitu berarti apa? V2 aksen berarti kan separuhnya ya. Berarti nanti gini sama dengan setengah kali ini nanti. Ini apa ini? 3E ya nanti ini. 3E dikurangi 1 P. Nah, nanti gini. Ya, gini nanti. Atau bisa juga, jadi gini nanti. Atau bisa juga kita tulis ini 3/2E kurangi setengah juga boleh ya. Ini nanti. Ini untuk V1 aksennya. Kemudian untuk nyari V1 aksennya ya gampang. Kita substitusikan baik ke persamaan 1 atau persamaan 2. Kalau sepertinya paling gampang ke persamaan 2 ya. Ya. Persamaan 2 kan ini paling gampang ya. Di sini juga boleh ya. Cuma sepertinya yang paling gampang kita substitusi ke persamaan 2 ini nanti ya. Paling gampang kan, paling sederhana persamaannya ya. Ini kan min V. Oke. Jadi coba saya hapus dulu ya. Coba saya tulis ulang lagi ya tadi ya.
Saya tulis ulang di sini bahwa apa? P2 aksen sama dengan berapa tadi? Setengah ya. Setengah berapa tadi? 3E ya. Kurangi 1 V. Nah ini. Kemudian kita substitusi ya. Terserah mau kebersamaan 1 bisa, kebersamaan 2 juga bisa. Tapi tadi saran saya kebersamaan 2 aja, soalnya paling sederhana itu. Kebersamaan 2 yang paling gampang tadi ya. Ya, persamaan 2 tadi apa? Ini ya tadi ya. Minus V, apa tadi? Apa tadi? Minus V tadi ya. Minus V sama dengan ini tadi ya. P1 aksen ditambah P2 aksen ya. Substitusi ke sini, jadi nanti substitusi ke ini ya. Substitusi ke sini ya nanti ya. Ini ke sini, jadi nanti ini. Minus V sama dengan ini nanti. P1 aksen ditambah ini. Setengah 3E kurangi 1V gitu ya. Nah, yang kita carikan V1 aksen. Jadi ini saya pindah ya. Saya pindah ke sana. Jadi nanti gini nanti. Nanti ini ya, minus V. Pindah akan dikurangi berarti ya. Setengah 3E min 1V ya. V, oke. Bentar, ada yang masuk. Oke, bentar. Ini ya, lalu ini kan ini. Ini nanti apa sama dengan V1 aksen kan itu ya. Berarti kalau gitu berarti V1 aksen. Ya sama dengan ini ya. Sama dengan ini semua. Jadi nanti ya sama dengan ini. Minus P berapa itu? Kalikan semua aja ya nanti ini ya. Atau gini, mungkin lebih gampang gini ya, enggak ya. Mungkin saya jadiin satu aja deh biar gampang ya. Kan saya tarik aja ke sana, nanti gini nanti. Saya tulis saja dalam kurung gini aja ya. Dalam kurung ini kan min 1 ya. Min 1 min setengah tadi ya. Setengah berapa ini? 3E kurangi 1 ya. Ya, tutup kurung, ini V gitu aja ya. Nah, V gitu ya. Lalu kita ini, kita sederhanakan. Jadi nanti ini dalam kurung, berapa ini? Min 1, min berapa ini? 3/2 ya. 3/2E. Ini min sama min jadi plus ya. Plus berapa ini? Plus setengah ya, gini nanti kan ya. Ini nanti V gitu ya. Nah, ini dikalikan ini kan. Ini min, ini jadi plus gitu ya. Sehingga nanti hasilnya nanti jadi ini nanti. Ini ya. Min 1 tambah setengah ya. Min 1 tambah setengah nanti kan ini. Jadi nanti ini ya. Min 1 tambah setengah ya. Terus dikurangi berapa ini? 3/2E ya. Ini V gitu ya. Nah, min tambah setengah jadi min setengah nanti ini ya. Ini min setengah nanti. Jadi nanti ini nanti. Jadinya nanti ini ya. Min setengah, min apa ini? 3/2E, ini V gitu ya. Ya. Atau bisa juga kita keluarkan juga bisa ya. Kita keluarkan ada jadi gini. Aduh, ini lagi ya. Bentar keluar dulu ya. Bentar, gangguan lagi nih ya. Oke, jadi nanti ini saya jadikan ini nanti berapa ini? Min setengah, nah, nanti ini kan 1 ditambah nanti ini. Oh, maaf, salah. Ya kan min setengah, jadi ini nanti ini 1 plus ini nanti ya 3E. Nah ini. Ya, nanti ini. Jadi negatif ya. Negatif itu artinya arahnya ke kiri.
Jadi tadi kan balok 1 kan tadi arahnya ke kanan ya. Setelah tumbukan dia bergerak ke kiri karena ini negatif ini ya, ini negatif. Sementara balok 2 tadi kan negatif ya. Tadi jangan negatif ya, itu minus 2V, sekarang satu bukan dia positif ya. Jadi jadinya dia ke kanan gitu ya. Nah itu. Ya. Nah, terus itu ya, jadi yang terjadi. Terus kemudian kalau ditanyakan energi kinetik yang hilang, oke ya. Kalau ditanyakan energi kinetik yang hilang ya nanti kita hitung gini cara ngitungnya ya, sebentar. Tak hapus saja ya. Jadi energi kinetik hilang itu nanti sama dengan gini ya. Perumusannya gini. Energi kinetik yang hilang ya itu nanti satu-satu saja ini ya. Delta EK. Delta E itu energi kinetik yang hilang. Energi yang hilang, sebut aja delta EK ya. Hilang berarti kan berikutnya lebih kecil ya. Berarti apa? Berarti energi kinetik awal yang besar ya, dikurangi apa? Energi kinetik akhir ya. Gini aja. Gini ya. Energi kinetik awal berarti kan ini apa? EK1 ya ditambah EK2. Ini energi kinetik awal ya. Energi kinetik awal. Energi kinetik akhir berarti kan pakai aksen nanti ya. EK1 aksen ditambah akhir ya, EK2 aksen. Nah, nanti ini. Jadi nanti ngitungnya nanti gini. Nanti hitungnya gini nanti ya. Jadi nanti ini ya. Setengah M1 P1 kuadrat gini ya. Ditambah setengah M2 P2 kuadrat gini kan ya. Dikurangi setengah M1 P1 aksen kuadrat ya. Aduh ini lagi ya. Bentar ya. Sticky ini. Ya, nanti ini lalu dikurangi ya. Dikurangi setengah M2 P2 aksen kuadrat. Ini ya cara ngitungnya ya. Nah, tadi kan masanya sama ya. Jadi nanti ini setengah ini M. Tadi V1 itu V ya tadi ya. V kuadrat. Ini kan tadi minus ya. Minus 2V tadi ya. Minus 2V kuadrat. Ini kan. Nanti ini juga gitu ini. Tadi berapa ini? Saya nggak hafal tadi ya. Berapa tadi V1 AC-nya tadi ya? Berapa tadi ya? Nggak hafal tadi ya. Ya tadi nggak hafal ya. Ya udahlah, isi aja gini aja. Tadi saya nggak hafal ini. Pokoknya ini lah. V1 aksen kuadrat berapa tadi ya? Ini juga sama ini setengah. Masanya kan sama ya. M nanti ini juga sama ini. Tadi nggak hafal saya tadi ya. Jadi tinggal nyari ininya nanti ya. Ini jadi berapa ya? Sama ininya ya dia. Anu Pak. Ya gimana? Yang anu setengah. Ya agak panjang ya nanti ya. Nah, kita hitung dulu ya. Kita tuntaskan ini dulu lah. Sebentar. Ini nanti berapa ini? Ini nanti kan setengah MV kuadrat ya. Setengah MV kuadrat. Ini kan jadi plus ya. 4V kuadrat. 4V kuadrat kalikan setengah nanti jadi berapa? 2 ya. Nanti 2 MV kuadrat ini. Terus ini ya. Ini tadi saya nggak hafal nih ya. Saya nggak hafal berapa ya. Saya buat gini nanti, setengah M dalam kurung aja ya. Ini adalah apa? V1 aksen kuadrat ditambah ya. Ditambah apa? V2 aksen kuadrat nanti. Nanti kan ini ya, tadi saya nggak hafal. Lalu ini berapa ini? 2
Jadi 2,5 ini ya. Kan 2,5 nanti ya. Iya ini. Ya nanti bisa kalian lanjutkan sendiri ya. Cuma ini agak panjang nih. Terus yang bikin rumit kan tadi tidak dalam bentuk angka ya. Nah, ini berapa nih? Kalian hitung lebih lanjut gitu ya. Ya. Atau nanti kita kasih angka juga boleh lah. Bisa juga kalau kita kasih angka ya, misalkan E-nya berapa gitu juga bisa ya. Anggap aja misalkan E-nya setengah ya. Nanti kita masukkan tadi ya. Oke, mungkin ada pertanyaan? Sekarang jam 8 ya. Oke, mungkin ada pertanyaan dari... Halo, ada pertanyaan mungkin? Dari apa yang... Oh ya, saya ingatkan lagi bagi yang baru gabung ya. Jangan lupa ini, absen. Minta tolong di chat ini kode absennya ya. Bagi yang hafal tadi, biar nanti yang baru-baru gabung bisa tahu kodenya tadi. Berapa kodenya tadi? Saya juga nggak hafal ya. Ada yang hafal? Minta tolong. Biar temannya lain bisa absen. Nah ini, dari chat ya. 496648 itu kode absennya ya. Terus berita acaranya itu apa? Pembahasan soal bab 3 dan 4. Ya ada yang ditanya ya, di chat ada yang tanya ya. Oh enggak, tak pikir tanya, enggak apa-apa. Oke. Ada yang ditanyakan mungkin? Saya sudah bahas 3 soal ya. Yang pertama tadi soal tentang dinamika ya. Jadi apa bidang miring sama katrol ya. Terus kemudian yang berikutnya tadi soal tentang kerja energi ya. Bidang miring juga ya. Jadi apa itu gravitasi sama pegas ya. Energi besar, gravitasi sama energi besar di dalam bidang miring tadi ya. Terus yang terakhir tadi apa? Tentang tumbukan ya. Mungkin ada lagi yang perlu ditanyakan ya. Nggak ada. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya kasih contoh yang lainnya lagi ya. Contoh soal yang lainnya lagi itu misalkan ini ya. Ini juga kadang-kala itu sering, sebetulnya soalnya itu gampang, cuma kadang karena tidak jeli gitu aja ya. Sehingga jadinya banyak yang salah. Jadi salahnya itu bukan karena nggak ngerti, tapi kurang jeli gitu aja ya. Jadi gini ya. Bentar, saya tak ini dulu ya. Nah, ini jadi gini, apa sih? Oke, saya masuk ke whiteboard lagi ya. Jadi gini. Jadi misalkan soal seperti ini loh ya. Soalnya sih sebetulnya sih sederhana. Jadi gini. Ya, ini katakanlah ini bidang datar ya. Tapi dia kasar ya. Terus ini ada, ya soalnya seperti yang saya bahas di minggu lalu ya. Cuma kenapa kok perlu saya ulang? Karena ada banyak yang masih melakukan ini, kesalahan ya. Sebenarnya soalnya gampang. Jadi ada gaya gini ya. Nah ini kan. Ada gaya F gitu ya. Misalkan ini membentuk sudut 37 ya. 7 derajat gitu ya. Terus ini kasar ya. Kasar. Misalkan Miuka ya. Miuka lah. Misalkan Miukanya 0,5 misalkan aja ya. Ya, sebentar ini. Masuk ya. Miukanya 0,5. Misalkan juga ini gayanya, misalkan gayanya 10 Newton ya. Nah, gitu ya. Katakanlah misalkan masanya itu 2 kilogram ya. 2 kilogram. Oke ya. Soalnya ini sebenarnya gampang, cuma karena kadang sering ini ya, kurang jeli gitu aja ya. Misalkan pertanyaannya berapa percepatannya ya. Berapa percepatan balok kan sederhana sebetulnya ini ya. Cuma banyak yang salah karena tidak jeli gitu aja. Tidak jelinya di mana? Nanti saya tunjukkan ya.
Gampang soalnya. Tidak jeli gitu aja masalahnya. Jadi gini, kalau ada soal kayak gini ya ini kan harus saya uraikan dulu ini. Kayak F saya uraikan dulu ya. Saya uraikan menjadi komponen yang ke sini ya. Sama komponen yang vertikal ini ya. Jadi yang ini adalah F cos ya. Jadi yang sini adalah apa? Ini F sin gitu ya. Ya. Terus kan dia pasti punya berat ini ya. Pasti punya berat lah dia ya. Dia pasti punya berat ke sini kan nanti. Ya, ini kan W M kali G ya. Nah, nanti kan timbul gaya normal. Nah ini letak salahnya di sini, letak tidak jelinya di sini ya. Ya ini yang harus kalian. Jadi banyak yang melakukan kesalahan dengan menuliskan bahwa n sama dengan ini letak kesalahannya di sini. Ya. Jadi di sini n tidak sama dengan w. Ini salah ini ya. Jadi saya ulangi, kebanyakan salahnya itu di sini. Jadi ini salah ini ya. Loh, kok salah kenapa? Iya, soalnya ada gaya ke atas ini loh. Ada gaya ke atas apa? F sin 37. Terus yang benar gimana? Ya kita harus gunakan bahwa resultan gayanya 0. Ya, resultan gayanya 0. Berarti nanti gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. Yang ke atas kan nggak cuma gaya normal, ada juga gaya ini. F sin 37. Ini ya, mana ini saya coret. Ini salah. Jadi letak salahnya hanya masalah sepele. Menuliskan bahwa N sama dengan W itu salah. Yang benar itu adalah ini. Jadi nanti N ditambah, ya kan? Ke atas kan ya. N kan ke atas. Ke atas lagi kan ini nanti ya. F ini nanti ya. F jadi 37. Nah, sama dengan W. Gitu. Gitu ya. Itu yang benar. Jadi kalau gitu N-nya, N-nya ya sama dengan ini nanti. W dikurangi ya. Ya, itu yang benar. Salahnya hanya masalah sepele aja. Ya, jadi nganggap N sama dengan W. Padahal N itu tidak sama dengan W, tapi W dikurangi F sin. Soalnya ini kan ada gaya angkat ini ya. Ada gaya angkat ini, F sin 37 gitu ya. Nah, sehingga nanti untuk mencari kecepatannya ya kita gunakan hukum Newton ya, hukum 2 Newton itu. Hukum 2 Newton. Ada kayak gesek ya. Ada yang kurang nih kayak gesek ini. Di sini ada kayak gesek kinetis ya. Soalnya gampang sebenarnya, cuma karena nggak teliti apa mu k kali n ya. Nah ini, jadi nanti gini. Penggeraknya kan ini. F apa ini? F cos 37 ya. Dikurangi ini kan, dikurangi FK ya. Sama dengan M kali A. Ya. Jadi nanti ini F cos 37 derajat dikurangi ini. Nah, ini kan ada N. Di sini N-nya tidak sama dengan W ya. Ini loh di sini. Jadi di sini loh. N di sini tidak sama dengan W, tapi N-nya itu sama dengan ini ya. N sama dengan ini. Jadi N-nya itu nanti sama dengan ini nanti. Ini. Itu. Letak salahnya di situ. Sehingga A-nya jadi salah ya. Karena itu. Sepele sebenarnya ya. Jadi tinggal kalian masukkan aja. Coba saya tuntaskan aja ya. Tuntaskan aja deh. Jadi gini ya. Jadi saya tuntaskan aja. Jadi F cos 37 derajat ya. Dikurangi mu k N. N-nya itu kan tadi W dikurangi ya. W dikurangi F sin ya, maaf sinnya ini. F sin ini. W dikurangi F sin 37 derajat ya. Sama dengan M kali A. Itu kan. Tadi F-nya berapa? F-nya 5 tadi ya. F-nya tadi 5 ya. 10, Pak. Oh, 10, maaf. Oke, maaf.
F-nya 10 ya. Tuh ya, persoalan sepele kan. Hanya salah di situ aja kan. Tapi salah semua sampai ke bawah kan. Cos 37 itu 0,8 ya. Tadi mukanya berapa? 0,5 tadi ya? Iya 0,5. 0,5. M-nya tadi masanya berapa tadi? Masanya tadi 2 kg. 2 kg. Jadi 20 ya, anggap aja 10 ya. 20. Terus di sini berapa? 10. Ya, sin 37 kan 0,6 ya. 0,6. Masanya 2 ya, berarti 2A gini ya. Nah, gini nanti. Sehingga nanti ini jadinya berapa? 8 kurangi ini. 0,5. Berapa ini? 20 ini ya, 20 dikurangi 6 ya. Kurang 6, 14. 2A gitu ya. Jadi berapa? 20 kurangi 6 itu kan 14. 14 kali setengah berarti 7. 7 ya. Jadi nanti ini nanti 8 kurangi 7 ya nanti ya. Gini nanti kan. Berarti A-nya kan berapa ini A-nya? Berarti kan A-nya setengah ya? Ya, setengah. Ya, setengah. Setengah atau berapa? 0,5 ya. Meter per detik kuadrat. Ini. Nah, jawabannya enggak ini karena tadi salah memasukkan ini ya, N-nya ya. Jadi N-nya tidak sama dengan W, tapi N-nya sama dengan apa? Ini ya. N-nya itu sama dengan ini ya. Itu, cuma masalah sepele aja itu ya. Jadi jawabannya salah. Yang benar itu yang perlu saya tekankan ya. Di apa itu di pengerjaan kakak kelas kalian dulu ya. Salah di situ. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin ada pertanyaan mungkin. Sekarang jam berapa? 8.21 ya. Masih ada waktu sekitar 10 atau 15 menit lagi lah, 15 menitan lah kira-kira ya. Ada pertanyaan barangkali? Ada pertanyaan? Enggak ya? Ini sih Pak, Ya, Farhan. izin bertanya Pak. Ya. Tadi kan di apa yang contoh soal yang bidang miring itu untuk gaya yang ke bawah, maksud saya gaya yang searah dengan tegangan tali. Maksud saya berlawanan arah, tapi kayak ada di bidang miringnya gitu Pak. Nah, itu kan Y sin theta ya Pak. W sin theta, iya. Ya, nah, sedangkan untuk N-nya itu kan sama dengan Y cos theta. Iya, reaksinya, Nah, reaksi itu. Ya. Berarti kalau misalnya yang di bidang datar tadi, tadi kan bidang miring Pak, bidang datar, yang contoh soal yang barusan, itu berarti kalau misalnya yang sejalan dengan bidang miringnya itu F sin theta, sedangkan yang tegak lurus dengan bidang miringnya itu F cos theta Pak. Oke, saya paham yang Farhan ya benar ya. Yang Farhan bingungkan ya. Jadi gini Farhan. Oke, saya kasih gini loh. Benar ya, saya share lagi ya apa itu whiteboard-nya ya. Jadi gini Farhan. Kalau yang bidang miring, saya gambar bidang miring tadi ya. Kalau yang bidang miring itu kan gini. Kan gaya normalnya ke sini ya Farhan ya. Kan tegak lurus bidang miring kan dia. Gini kan, ini kan gaya normalnya ya. Lah pasti gaya normal ini kan gaya reaksi. Gaya reaksi dari apa? Gaya reaksi dari tekanan balok ke bidang miring. Apa yang nekan kan gaya berat, tapi kan gaya beratnya kan ke bawah ini Farhan ya. Nah kan ke bawah, berarti kan nekannya kan nggak tegak lurus. Jadi nanti saya bagi menjadi komponen yang tegak lurus kan yang ini ya Farhan ya. Ini kan yang tegak lurus ya. Jadi kalau ini W berarti kan ini kan theta ya Farhan ya. Theta ya yang ini. Yang W apa? W cos theta. Ya ini. Jadi ini sebagai gaya aksinya ini. Gaya aksi dari apa? Balok yang nekan bidang miring. Kan miring dia jadi. Jadi nanti N-nya itu sama dengan ini. Nah, ini Farhan. N-nya adalah W cos theta. Ini ya. Nah, mungkin tadi Farhan bingung dengan yang bidang datar tadi ya. Kalau datar tadi kan ada gaya nih Farhan ya. Jadi gini.
Kalau beda tadi kan ini nanti gini ya. Ya kan jelas kan dia pasti punya berat ya Farhan ya. Nah kan nanti gini punya W. Nah ini nanti kan timbul gaya normal ya. Nah kalau tidak dikasih gaya kan nanti gaya normalnya kan sama dengan W ya Farhan ya. Tapi yang jadi masalah kan ada gaya angkat gitu loh. Gaya angkatnya itu dari sini. Ada gaya angkat. Gaya angkatnya itu kan ini Farhan, ini kan ya. Ini kan F tadi ya. Gaya angkatnya itu yang ini Farhan. Ini kan gaya angkat ini. Gaya angkat ya. Jadi yang angkat gitu ya. Jadi ini tadi apa gaya angkatnya? Katakanlah misalkan ini alfa gitu ya. Alfa. Berarti kan gaya angkatnya ini ya Farhan ya. Gaya angkatnya berarti kan ini. Apa ini? F apa ini? F sin ya. F sin alfa. Sehingga nanti nekannya balok ke lantai itu lebih ringan. Kalau nggak ada gaya angkat kan sama dengan gaya berat. Berhubung ada gaya angkat sehingga gaya nekannya jadi lebih kecil, makanya dikurangi ya. Jadi kalau seperti ini n-nya nanti dikurangi apa? Dikurangi ini parannya f apa itu? F sin ya, f sin alfa gitu ya, gitu paran. Jadi kalau nggak ada gaya angkat kan gaya normalnya sama dengan W, tapi kan ada gaya angkat maka nanti dikurangi sin alfa gitu Farhan. Atau mungkin gini Farhan, kalau misalkan di bidang miring ya, coba ini sampai di sini dimengerti ya Farhan ya. Iya Pak, masih ya? bisa mengerti. Oke, ya, jadi misalkan ada soal yang lain nih, misalkan gini Farhan ya. Contoh yang gampang misalkan ini, kayak saya hapus ya. Misalkan ada gini Farhan ya. Nah misalkan gini Farhan ya. Saya kasih soal gabungannya, kombinasinya ya itu gini. Itu gini ya apa? Misalkan gini. Gini ya Farhan ya, kan bidang miring ya. Katakanlah ini miringnya theta ya Farhan ya. Terus ini ada balok Farhan ya. Lah balok ini ditarik, tapi nariknya itu nggak sejajar bidang miring Farhan. Misalkan nariknya itu ke sini gini Farhan. Nariknya gini Farhan ya. Nah gini loh Farhan. Ditarik ya. F dia membentuk sudut ini. Sudut terhadap ininya Farhan ya. Terhadap bidang miringnya nih loh. Misalkan gini Farhan. Ini alfa misalkan ya Farhan ya. Terhadap bidang miring ya. Maka nanti ini Farhan. Nanti kan di sini pasti ada ini ya Farhan ya. Ada gaya berat tadi ya. W ya. Yang nekan kan ini ya Farhan ya. Ini kan, yang ini kan. Ini adalah apa? W cos ya. W cos theta. Terus di sini kan ada gaya yang ke sana juga ini Farhan. Ada gaya yang ke sana ini Farhan. Ini loh Farhan ya. Ini nanti apa ini? Ini kan F apa? Sin ya. Sin alfa. Kalau yang penariknya kan ini ya Farhan ya. Ini kan. Penariknya kan ini. Apa ini? F apa ini? F cos alfa gini ya. Terus di sini nanti juga ada ini. Ada gaya ke sini ya Farhan ya. Apa ini? W apa ini ya Farhan ya? W apa ini? W sin ya. Di sini theta kan itu ya. Misalkan di sini ada gaya gesek ya Farhan ya. Ada gaya gesek misalkan di sini. FK gitu ya, FK. Kan nanti ada gaya normal ini ya di sini ya. Gaya normalnya kan di sini ya Farhan ya. Nah, ini kan gaya normalnya ini. Maka nanti gaya normalnya kita hitung pakai gini. Jadi nanti gaya normalnya itu gini nanti ya. Kita hitung pakai gini dulu. Gaya normal gitu ya. Gaya normal. Nanti gini. Berarti nanti yang ke atas bidang miring. Nanti kan ini N ditambah ini kan ya. N ditambah apa? F sin alfa. Ya, itu kan harus sama dengan yang ini, yang ke bawah. Yang ke bawah kan ini ya Farhan ya. Ini loh apa ini? Sama dengan apa? W cos theta gitu ya. Sehingga nanti gaya normalnya nanti jadi gini Farhan ya. N sama dengan apa? W cos theta dikurangi ya, dikurangi F. Nah gini, nanti itu. Dan nanti ini kita pakai untuk menghitung ini, pakai hukum 2 Newtonnya itu nanti ya. Hukum 2 Newtonnya itu tadi. Yaitu gini kan, gaya penggeraknya kan ini ya, F cos itu ya. Jadi nanti gini, F cos alfa, terus dikurangi kan ya, dikurangi apa? Dikurangi itu
W apa itu? W kenapa harus dikurangi gaya gesekan ya? Nanti ini sama dengan apa? M kali A ya. Nah, gini kan nanti. Gitu, sehingga nanti jadinya gini nanti. F cos alpha, ini kan MG ya. MG. Oh maaf, ini bukan sin alpha ya. Ini sin theta ya, maaf ya ini ya. Ini salah ini. Ini salah ini, sin theta ya ini ya. Jadi ini salah, ini bukan sin, tapi apa? Sin ini ya. Sin theta ini ya. Jadi ini sin theta, kurangi apa ini nanti? Mu K kalikan N ini ya. Lah N-nya ini ya. N-nya tuh ya ini. Semuanya ini ya. Ini. N-nya tuh ini. Nah gitu. Gitu Farhan. Kalau seperti ini kasusnya ya. Jadi N-nya itu nanti ini. W cos theta dikurangi F sin alpha. Theta ini kan kemiringan bidang miringnya ya. Sudut kemiringan bidang miring. Kalau alpha ini sudut apa? Sudut gaya terhadap bidang miring ini ya. Alpha ini kan terhadap bidang miringnya ini. Sudut gaya penggerak terhadap bidang miring alpha. Gitu. Gitu Farhan. Bisa dimengerti ya Farhan ya? Bisa Pak. Oke ya gitu. Nah, jadi pokoknya untuk mencari gaya normalnya itu kita lihat ini arah ininya, arah apa? Arah komponen Y-nya ya. Ya, arah Y positif dikurangi arah Y negatif. Nanti N-nya berapa? Nah, itu nanti dipakai untuk menghitung gaya gesek gitu loh. Nah, itu. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi? Masih ada. Sekitar 5 menitan lagi lah. 5 atau 10 menit lagi ya. Tidak ada ya? Atau sudah cukup? Ini ya, sudah tahu jadwal ujiannya ya. Ujiannya itu minggu depan ya. Minggu depan. Hari Rabu minggu depan untuk kalian ya. Jam 7. Jadi kalau ujian saya minta ini, apa itu, standby-nya lebih awal ya. Jadi jangan sampai terlambat ya. Soalnya kalau terlambat nanti kalian akan kehilangan waktu ya. Jadi kalau bisa sebelum jam 7 sudah standby di ini. Di monitor ya, di apa itu? Di depan laptop atau di depan komputer ya. Depan HP ya. Jadi itu pesan saya. Jadi minggu depan ya. Jam 7 sampai jam berapa? Jam 7 sampai jam 8.40 ya minggu depan. 4 soal sih biasanya ya. 4 soal. Biasanya soal 1 tentang vektor. Soal 2 tentang ini bisa gerak lurus atau gerak parabola yang paling sering itu ya. Terus kemudian yang bab 4 bab 3-nya bisa katrol, bisa bidang miring ya. Terus yang bab 4-nya yaitu bisa tentang tumbukan, kerja energi ya. Kayak gitu. Udah enggak ada. Iya, silakan. Siapa? Faris ya. Suaranya agak putus-putus ini Faris. Atau ini aja dimatikan dulu ini apa kameranya biar nanti suaranya nggak putus-putus. Oke ya, silakan. Tes apakah? Ya udah bagus ya. Silakan Faris. Itu nanti pelaksanaan tesnya itu teknisnya pakai adakah dispesifikan kertas tertentu Pak, folio atau polos begitu Pak? Sebentar. Terputus-putus Faris, iya. Kertasnya ya. Pak untuk kertasnya. Kayak kemarin. Kayak apa itu? Kayak kemarin Faris. Jadi folio ya Pak. Kalau sebaiknya ya folio aja deh. Terserah mau bergaris atau polosan juga enggak apa-apa. Kalau saya sih enggak apa-apa. Yang penting itu kan nanti di-upload-nya itu Faris. Ya, nanti kan kalau seperti kemarin aja deh, seperti waktu kuis itu ya. Nanti kalian upload-nya dalam bentuk PDF ya. Sebenarnya sih kalian upload dalam bentuk, tapi biasanya PDF ya. Biasanya masalahnya kalau yang kemarin kan saya ngeset ya. Kuis kan yang ngeset saya. Jadi saya bisa memberikan alternatif pilihan mau dalam bentuk PDF, mau dalam bentuk Word, silakan ya. Tapi untuk nanti kan yang ngeset bukan saya ini, yang ngeset kan ada tim tersendiri ya.
Nah, biasanya itu mereka mintanya PDF gitu biasanya itu. Ya, saran saya pakai PDF ya. Terus kemudian kalau lebih amannya pakai folio ya. Biasanya folio terserah mau folio yang bergaris atau folio yang polos juga enggak apa-apa ya. Jadi saran saya gitu. Jadi karena nanti itu yang ngeset bukan saya ya. Jadi lebih amannya untuk ukuran kertas gunakan folio. Terus untuk file yang di-upload gunakan PDF. Gitu aja ya, Farid ya. Ada lagi yang ditanyakan selain masalah? Oh ya, siap Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi berkaitan dengan nanti minggu depan ya ITS. Untuk apa hari Senin nggak ada kuliah ya. Jadi saya ulangi, ini merupakan kuliah terakhir kalian dengan saya ya. Ini kuliah terakhir kalian dengan saya. Kuliah pertemuan terakhir. Ya, setelah itu kan minggu depan Seninnya kosong. Rebunya langsung ITS. Lalu berikutnya dengan dosen berikutnya Pak Lila ya. Itu ya. Tapi nanti yang memeriksa ITS kalian nanti saya ya, tetap ya. Jadi saya bertugas meriksa kuis 1 sama ITS. Nanti yang kuis 2 nanti ini Pak Lila sama ini EAS-nya ya. Gitu, kira-kira gitu. Ya, jelas ya? Halo? Jelas, Pak. Ya. Jelas, Pak. Ya. Ada pertanyaan lagi? Mumpung masih ada waktu sekitar 4 menitan ini. Tidak ada. Ya kalau enggak ada, ini aja ya, dipersiapkan untuk materinya ya. Jadi kalian pelajari materi-materi yang ada di buku itu ya, di buku diktat ya, di buku di buku paketnya itu ya. Biasanya itu ngacunya ke situ ya. Itu ya. Ya, saya kira itu. Kalau ada pertanyaan saya akhiri aja ya. Ya, karena ini pertemuan saya dengan saya terakhir ya. Sekalian saya juga mohon maaf kalau selama perkuliahan mungkin ada salah dan kurang saya ya. Saya mohon maaf ya. Ya, karena saya kira sudah cukup ya. Saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak untuk ilmu-ilmunya. Ya, Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Nanti dengan Pak Lila ya. Terima kasih Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.